Pada 19 Ramadan 92 Hijriah, seorang lelaki bersama 12.000 mujahid negara Umayyah telah berhasil membebaskan wilayah utara semenanjung Iberia, Andalusia. Siapakah lelaki itu sebenarnya? Lelaki itu digambarkan sebagai orang yang tawadu, rendah hati dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah qanaah. Begitulah yang dikatakan para sejarawan seperti Dr. Abdul Halim Uwais dan Dr. Raghib Syirjani. Bayangkan saja, Tariq bin Ziyad sebenarnya bisa saja mengklaim membebaskan Andalusia sebagai hasil jerih payahnya. Namun beliau selalu setia pada pemimpin, ridho mengikuti arahan atasan yang juga gurunya. Sifat kemanusiaan Tariq bin Ziyad pun sangat terlihat ketika membuka gerbang Spanyol. Banyak Yahudi yang diselamatkan olehnya dari pemaksaan rezim setempat. Saat itu, kerajaan Visigoth membuat kebijakan agar semua anak-anak Yahudi wajib masuk Kristen jika usia mereka telah mencapai 7 tahun. Namun kebijakan ini pada akhirnya usai ketika Tariq bin Ziyad bersama kaum muslimin membebaskan Andalusia. Karena jasa Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia, ada fakta unik bahwa banyak bangsa menganggap Tariq berasal dari mereka. Orang-orang Afrika Utara menganggap Tariq adalah bagian dari mereka. Bangsa Arab pun demikian. Bahkan Persia pun ada yang menganggap Tariq berasal dari nasab mereka. Menurut The Brick Illustrated History of the Islamic World dan sejarawan Paolo Giovio, Tariq berasal dari bangsa Arab. Sedangkan menurut Dr. Raghib Syirjani, Tariq adalah warga asli suku Berber Afrika Utara. Sebelum membebaskan Andalusia, Tariq bin Ziyad memang telah menjadi orang kepercayaan Musa bin Nusair untuk mengurus keperluan kaum muslimin di Tangier, sebuah kota yang hari ini bagian dari negara Maroko. Kota ini memang sangat dekat dengan Spanyol, hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Bahwa salah satu nilai plus dari penunjukan Tariq bin Ziyad menjadi pemimpin kota Tangier adalah agar orang-orang Berber bangga dipimpin oleh putra bangsa mereka sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh Musa bin Nusair. Misi pemberangkatan pasukan ke negeri itu menjadi kemuliaan tersendiri bagi putra-putri Afrika Utara yang baru saja mempelajari Islam. Mereka sendiri diberikan sebuah amanah untuk mempraktekkan ilmu, membentangkan nilai Islam di negeri orang sebagaimana mereka juga mendapatkannya dari generasi sahabat Rasulullah SAW. Sudah banyak yang membahas tentang kiprah Tariq bin Ziyad dalam membebaskan Andalusia. Namun tak banyak yang tahu apa yang dilakukan Tariq setelah itu. Setelah menyelesaikan jihad di sana, Tariq dipanggil menuju ibu kota negara Umayyah di Damaskus. Uniknya, setelah itu tak banyak kisah yang tercatat tentangnya. Para sejarawan hanya mencatat bahwa Tariq tak lagi mendapat jabatan. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa Tariq memutuskan untuk menjauh dari kehidupan politik dan memilih untuk tinggal sederhana sebagaimana ditulis oleh Dr. Abdul Halim Uwais. Mungkin itulah alasan mengapa Dr. Raghib dan Abdul Halim mendeskripsikan karakter Tariq di awal dengan kalimat tawadu, rendah hati dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tapi lihatlah, Tariq menjauh dari kekuasaan. Jabatannya tak lagi berkibar setelah ia membebaskan Andalusia. Namun namanya hingga kini abadi dalam ingatan kita. Betapa banyak sekolah-sekolah yang menamai dirinya dengan Tariq bin Ziyad. Bahkan di Amerika Serikat, ada sebuah nama sekolah bernama Tariq bin Ziyad Academy. Tariq bahkan menjadi salah satu nama wilayah di Eropa, yaitu Gibraltar atau Jabal Tariq, yang hari ini berada di bawah kekuasaan Inggris.